memutuskan untuk melakukan tindakan karena memang keluhannya cukup signifikan Mbak Niki. Pada hari ini kita sudah melakukan tindakan operasi. Tadi dikerjakan jam 7.40, selesai jam 9, kurang lebih waktunya 1 jam 20 menit oleh tim dokter spine Rumah Sakit Premier. Tadi operasi yang kita kerjakan adalah dengan melakukan penggantian bantalan tulang leher yang di nomor 56 yang memang tadinya menonjol dan menekan saraf. Nah, dengan demikian dengan diganti bantalannya, kemudian sarafnya menjadi bebas dan nyerinya mudah-mudahan akan membaik. Tapi memang ada efek samping nggak sih dok kalau seandainya tidak dioperasi, dan setelah operasi seperti apa recovery-nya? Kalau efek samping sih memang sih semua operasi ada namanya resiko operasi dan ada namanya efek samping ya. Kalau resiko operasi ya memang semua operasi itu ada resikonya, tapi alhamdulillah sih operasinya Mbak Niki sih saat ini berjalan lancar dan kita juga tadi sudah visit, kondisinya bagus, nggak ada masalah, nggak ada komplikasi, semuanya baik-baik aja. Gerakan lengannya juga normal, nyeri ke bahunya juga tadi sudah berkurang. Kemudian efek samping mungkin karena namanya dilakukan tindakan operasi pasti ada nyeri pasca operasi ya. Nyeri pasca operasi itu biasanya sih dalam beberapa jam pertama sampai 1 hari. Tapi Mbak Niki sudah mendapat penanganan dari tim pain management di rumah sakit kita, sudah mendapatkan obat-obat penghilang nyeri dan juga ada obat-obatan khusus lah untuk mengurangi rasa nyerinya. Terus kemudian efek samping lain sih saya rasa sih itu aja sih. Berarti ini masuknya operasi besar? Kalau kita lihat secara insisi kulitnya ya, jadi luka operasinya sebenarnya sih kecil ya. Luka operasinya kira-kira hanya sekitar 3 cm lah, 3 sampai 4 cm lah. Tapi ini mungkin termasuk operasi canggih ya. Jadi karena bukan operasi besar, tapi operasinya lukanya kecil tapi efeknya kepada pasien besar. Prosesnya sendiri? Menit kurang lebih gede. Posisi akutnya di akut. Lukanya dia jadi lukanya di leher sebelah kiri di bagian depan. Di sebelah kanan. Dok, pada saat Niki sadarnya jam berapa, terus mungkin apa yang diucapkan apakah masih ngawang atau bagaimana setelah sadar gitu dok? Iya, jadi selesai operasi tadi jam 9, habis itu dibangunkan oleh tim anestesi ya. Jadi waktu pas awal-awal bangun pasti memang masih dalam pengaruh anestesi, masih ngantuk, terus kemudian masih mengeluh nyeri tadi ya. Tapi tadi barusan sih kurang lebih 1 jam yang lalu sih tadi saya sudah visit ke Mbak Niki, udah sadar penuh sih, cuman juga komunikasi juga sudah baik, terus keluhan nyeri di leher sudah mulai berkurang. Masih pakai penyangga nggak dok? Penyangga leher masih pakai. Jadi memang sih penyangga leher itu sebenarnya fungsinya sebagai proteksi aja ya. Jadi pen atau impan yang kita pasang di lehernya itu sebenarnya udah kuat banget. Nah itu sebagai proteksi aja sebenarnya. Jadi nggak mandatory harus dipasang terus menerus. Ada pen yang dipasang di dalam? Iya. Biar apa itu dok? Pen ini fungsinya pertama dia mengembalikan ketinggian bantalan di tulang leher dan juga dia berfungsi sebagai media untuk menyatukan tulang nomor 5 dan nomor 6. Dok, selain tadi efeknya nyeri itu, apakah akan mempengaruhi untuk gerak atau bagaimana? Karena ini kan tulang leher ya? Iya, gerakan sih biasanya sih enggak ya, enggak ada gerakan yang pengaruh gerakan yang signifikan sih enggak. Akan insya Allah sih akan kembali normal sih, gerakan nggak ada perubahan. Berapa hari dok kondisi akan kembali normal? Jadi gini, setelah tindakan operasi biasanya kalau Mbak Nikinya nyaman, enak, biasanya 1 hari setelah operasi dia bisa pulang. Tapi nanti tentunya kita melihat kondisi umumnya Mbak Niki, dia apakah sudah nyaman di hari pertama setelah operasi. Kalau misalnya dia sudah nyaman dan pengen pulang sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya dia masih nyeri atau masih ada keluhan, kita biasanya bisa berikan fisioterapi. Nah kemudian untuk pemulihannya sendiri sebetulnya sih setelah pulang itu Mbak Niki aktivitas apapun tuh boleh ya. Cuman kalau benar-benar sembuhnya itu mungkin bisa perlu waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tapi untuk aktivitas harian itu sih nggak ada masalah. Dok, tidak ada tindakan medis lainnya setelah pasca operasi? Pasca operasi biasanya kita perlu kasih fisioterapi, nanti bisa dikerjakan di rawat jalan. Dok, menggunakan itu permanen atau nanti akan dilepas lagi? Permanen, jadi nggak dilepas. Dipasang di belakang atau di depan atau di mana? Tulang leher kita ini sebenarnya letaknya di belakang, tapi untuk operasi tulang belakang bagian leher memang kita operasinya dari depan karena aksesnya lebih mudah. Berarti tetap dipasang di belakang? Iya, pasangnya di belakang, tapi lukanya di depan dia. Tantangan khusus ada nggak, Mas?
Pantangan khusus enggak sih, cuman memang sih setelah ini Mbak Niki pasti akan kita edukasi untuk apa tuh namanya posisi bekerja ya. Jadi posisi bekerja memang kalau misalnya dia bekerja sambil duduk gitu, misalnya dengan handphone atau dengan komputer tuh memang harus tegak ya. Terus juga jangan terlalu banyak membungkuk ya, karena kita takutnya nanti apa tuh namanya segmen yang lainnya malah jadi bermasalah. Gitu. Dok, sampai saat ini sudah di ruang pasien atau masih di ruang? Sudah di ruang pasien. Jadi Mbak Niki setelah operasi memang langsung kembali ke ruang rawat biasa. Udah bisa dikunjungi ya, Dok? Untuk saat ini sih udah dikunjungi sih bisa, cuman mungkin tergantung polisi rumah sakit ya, karena kan apa tuh namanya nggak semuanya bisa mengunjungi Mbak Niki. Untuk